Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas genap. Saya Nurmalia Indah Prasanti. Saya Clarissa Ardiana. Saya Levia Artialanda Sibarani. Saya Lydia Alwina Joko. Kami akan mempresentasikan hasil paper kami yaitu iradiasi kentang. Yang terdiri dari jenis dan karakteristik produk, mekanisme teknik iradiasi, lalu ada pengaruh jenis teknik terhadap kualitas bahan, serta yang terakhir pengaruh parameter terhadap kualitas bahan. Yang pertama, jenis dan karakteristik produk. Dalam paper iradiasi ini kami menggunakan kentang. Kentang atau Solanum tuberosum merupakan bahan pangan jenis umbi-umbian merpati yang menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat dan juga tinggi protein. Nah, kentang yang kami gunakan adalah kentang bervarietas kentang kuning, yang mana dagingnya berwarna kuning dan kulitnya kecoklatan. Dia merupakan tinggi karbohidrat, tinggi protein, dan juga tinggi kandungan air. Dan kentang juga mengandung senyawa non-gizi, yaitu solanin, yang merupakan senyawa racun dalam kentang. Lalu kentang juga merupakan tanaman semusim, yang mana jika kentang sudah ditanam lalu dipanen, maka kentang tidak dapat menghasilkan umbi lagi. Mereka langsung mati. Dan dalam penanamannya ini, kentang sering mendapatkan serangan hama dan penyakit. Dengan adanya teknik iradiasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kentang dengan baik dan juga menghasilkan kentang yang lebih berkualitas lagi. Yang selanjutnya ada teknik iradiasi. Jadi, teknologi iradiasi merupakan salah satu perkembangan dari teknologi nuklir yang dapat digunakan di berbagai bidang. Nah, sebagai contohnya juga bisa digunakan pada bidang pangan. Teknologi iradiasi pada bidang pangan dapat mengawetkan pangan, mensterilkan bahan pangan, dan menciptakan ketahanan pangan. Nah, di sini teknologi iradiasi karena merupakan teknologi nuklir, masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, yang merasa tabu dengan teknologi ini karena berpikiran bahwa teknologi ini berbahaya dan dapat merusak gen. Nah, selanjutnya, ini ada radiasi pengion. Radiasi pengion merupakan radiasi yang mampu membuat elektron suatu atom memantul dari tempatnya, membuat atom netral berubah menjadi positif karena kehilangan elektronnya. Radiasi pengion akan memutus ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen pada untai DNA suatu mikroba, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroba. Nah, contoh dari bisa di next. Nah, contoh dari radiasi pengion ini ada 3, ada sinar X, alfa, beta, dan gamma. Dan pada gamma ini kita gunakan dalam pemanfaatan iradiasi makanan bahan kentang. Selanjutnya. Nah, di literatur yang kami dapat, teknologi radiasi merupakan teknologi pangan terbaik dari segi manfaat, dampak negatif, dan juga biaya. Bisa dilihat di tabel bawah, untuk biayanya, untuk teknologi radiasi itu memakan biaya yang paling rendah. Lalu, adapun manfaat yang dimiliki oleh teknologi radiasi, yaitu dapat membunuh serangga dan mikroba patogen, menjaga kesegaran mutu pangan, menjaga gizi pangan, tidak meninggalkan residu, aman dikonsumsi, dan juga legal. Next. Nah, di sini ada 3 dosis yang digunakan pada iradiasi pangan. Jadi iradiasi pangan ini dibagi berdasarkan dosisnya,
yaitu ada dosis rendah atau bisa disebut raduriasi, dosis sedang atau radiation, dan juga dosis tinggi atau radiation. Nah, untuk kentang sendiri dari Permenkes, dosis maksimum yang digunakan untuk menghambat pertunasan pada umbi-umbian termasuk kentang adalah 0,5 kgY. Ini bisa dilihat di tabel bawah. Ada rempah kering, umbi-umbian, dan juga biji-bijian. Next. Selanjutnya ada pengaruh iradiasi terhadap kualitas kentang. Next. Yang pertama ada tekstur. Proses iradiasi mengakibatkan terjadinya pelunakan jaringan pada kentang. Hal ini diakibatkan adanya kerusakan sel, hilangnya tekanan turgor, dan degradasi pektin. Selain itu, kekenyalan kentang juga ditemukan mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh degradasi komponen dinding sel yang terjadi selama proses iradiasi. Next. Selanjutnya ada berat. Iradiasi pada umbi kentang dapat menghambat penurunan berat pada kentang seiring dengan meningkatnya dosis radiasi yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan tunas, laju respirasi yang tinggi, dan peningkatan permeabilitas membran pada kentang. Next. Selanjutnya ada metabolisme gula. Proses iradiasi berpengaruh pada pengurangan kandungan gula pada kentang seiring dengan meningkatnya dosis radiasi yang digunakan. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan gula reduksi sebagai substrat respirasi karena umbi ini bertunas sehingga memanfaatkan kelebihan gulanya untuk produksi energi selama bertunas dan untuk laju pernapasan yang tinggi. Selain itu, peningkatan aktivitas enzim seperti sukrosa sintase, invertase, dan fosforilase juga dapat mengakibatkan penurunan kadar gula. Next. Selanjutnya ada metabolisme asam askorbat. Proses iradiasi dapat mengakibatkan hilangnya asam askorbat pada dosis radiasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan umbi kentang yang masih dalam keadaan metabolisme yang aktif menjadi lebih sensitif terhadap proses iradiasi. Next. Baik, selanjutnya adalah pengaruh parameter terhadap kualitas bahan. Yang pertama adalah dosis. Iradiasi dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman yang berhubungan dengan berat air. Salah satu karakteristik kentang adalah mengalami perubahan setelah diberikan perlakuan iradiasi. Nah, salah satu parameternya itu adalah pemberian dosis. Seperti yang sudah disebutkan, dosis pada iradiasi itu memengaruhi dari pertumbuhan tanaman in vivo. Efek stimulasi termasuk dalam peningkatan berat tanaman. Pemberian dosis 2,3 kgY dikatakan lebih baik untuk menghindari mutasi genetik. Pemberian dosis tinggi juga dapat menyebabkan destruksi jaringan. Next. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa besar dosis memengaruhi mutasi genetik, kandungan sukrosa kentang, kadar air, dan intensitas warna. Penelitian dilakukan oleh Hayashi et al. Menemukan bahwa perubahan dosis iradiasi ini dapat memengaruhi sukrosa di mana dosis iradiasi 0,9 sampai 2 kg itu bisa memberikan kandungan sukrosa yang maksimum sampai 2 kali kadar awal. Selanjutnya, dosis yang memengaruhi kandungan air, di mana sampel kentang yang diiradiasi pada 0,10 dan 0,15 kgY memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan dosis yang lebih tinggi. Berdasarkan Mollins, ada tendensi untuk penurunan dalam kandungan air dengan peningkatan dosis iradiasi. Yang selanjutnya adalah temperatur atau suhu. Parameter suhu secara signifikan memengaruhi solubilitas air pada pati yang diiradiasi. Solubilitas pati meningkatkan dari kadar 9 menjadi 25% ketika suhu ditingkatkan dari 75 sampai 95 derajat Celcius. Karakteristik dehidrasi kentang dipengaruhi dari suhu udara, di mana semakin tinggi, maka tingkat dehidrasi kentang juga semakin meningkat.
Kemudian pada suhu 40 Fahrenheit, kandungan gula dinilai lebih konstan dibandingkan pada pemanasan yang diberikan pada suhu 70 Fahrenheit. Pada kualitas sensoris, suhu yang tinggi memberikan pengaruh pada warna keripik kentang. Lebih lanjut, suhu secara signifikan mempengaruhi stabilitas radikal bebas. Waktu paruh radikal bebas menurun dari 12,5 minggu pada suhu 20 derajat Celcius menjadi 8,5 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Suhu penyimpanan kentang yang diiradiasi memberikan pengaruh terhadap perubahan pati kentang. Substansi yang dipanaskan selama beberapa menit menghasilkan penurunan kadar radikal yang bebas. Pengontrolan parameter suhu ini selama proses iradiasi kentang diperlukan untuk mengontrol kualitas kentang. Selanjutnya adalah parameter waktu. Bisa di next. Penelitian yang dilakukan oleh Caci menyebutkan rata-rata penurunan berat tanaman yang iradiasi pada hari ke-10, 30, dan 50 setelah pemanenan menjadi 7,6, 9,5, dan 12,5%. Lama waktu penyimpanan juga memengaruhi berat kentang yang diiradiasi. Waktu penyimpanan diketahui dapat mempengaruhi kandungan gula dalam kentang. Waktu pemanasan yang semakin lama berpengaruh terhadap faktor pembengkakan atau leaching amilosa dan total leaching karbohidrat. Penelitian dilakukan oleh Lu menyebutkan bahwa pemanasan kentang pada suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit menghasilkan produk yang membengkak dengan baik. Pada waktu 4 menit pertama pemanasan, level pembengkakan kentang meningkat dengan tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah 4 menit, level pembengkakan menurun. Perpanjangan waktu sampai 30 menit iradiasi selama pemanasan menyebabkan butiran pati mulai pecah dan cukup besar, dan beberapa komponen bercabang dari pati terlepas dari butiran. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, pengaruh parameter waktu terhadap total karbohidrat leaching, di mana ada peningkatan dan pada suhu 90 derajat Celcius dan perpanjangan waktu 30 menit akan mengubah komponen pati. Next. Ya, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun paper ini. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.